Oke, balik lagi di channel Krisna Adityo, teman-teman. Nah, di kali ini episode obrolan putih hitam kali ini, Mas Kris menghadirkan salah satu rekan Mas Kris dari lama ya. Nah, dia adalah seorang praktisi, seorang pengajar, player juga. Dia juga bisa composing, dia juga bisa arranging. Dia spesialitinya di instrumennya adalah flute dan saksofon. Nah, namanya Yoki. Wih, selamat datang di studio Yoki. Siapa? Kita mau ngobrol-ngobrol teman-teman seputar tentang edukasi, seputar tentang flute juga supaya teman-teman bisa tertarik dengan instrumen ini karena instrumen ini menurut Mas Kris enak banget dan asik banget. Nah, flute ini ya teman-teman. Gitu, jadi itulah kenapa Mas Yoki membawa flute ke sini dan Mas Yoki ini adalah salah satu mentor di musik badis yang benar-benar berkompeten. Yuk kita simak video ini dari awal sampai habis. Kenapa dirimu milih sebagai pemain flute gitu? Oke, karena mungkin dulu kebetulan SMK ambil jurusan seni musik ya? Tapi itu di Solo Mas, jadi SMK musik itu namanya, kalau dulu sering disebut SMKI, namun ada jurusan musik diatonisnya. Oh, jadi musik diatonis. Mirip SMM, tapi jurusan di tempatku itu masih belum bisa berdiri sendiri. Jadi gitu. Jurusannya masih ngikut di SMKI gitu. Namun sekarang namanya SMK Negeri 8 Surakarta. Itu di Surakarta atau di Solo tepatnya. Terus ngambil flute? Ya. Karena tertarik? Dulu pengalaman saya itu daftarnya malah gitar dulu Mas. Oh, daftarnya malah gitar? Iya. Terus kok bisa gitu? Nah, lalu kenapa kok aku ambil flute? Dulu pengalamanku karena yang ambil gitar udah banyak banget. Jadi sama guruku yang ngetes, nah beliau bilang, Mas, yang ambil gitar udah banyak banget. Lalu karena mungkin kuotanya itu paling sedikit flute ya. Tapi emang tapi ada yang lain gitu. Ada Mas, ada biola juga banyak. Nah kebetulan yang paling minim banget tuh flute Mas. Flute. Jadi angkatanku cuma 2 kala itu yang udah masuk. Ya itu mah dikit banget. Lalu aku sama temanku itu masuk nih, udah keterima di flute. Lalu temanku pindah mayor. Oh, pindah mayor. Pindah vokal karena nggak serk di flute, ya udah. Muridnya cuma. Lah berarti kamu tahu? Bu ampun. Jadi gini, kebetulan ada itu namanya guruku Pak Ari, dia juga lulusan UNY. Lalu dia masuk 2010, aku juga masuk SMK 2010 juga. Jadi kita aku tuh kayak pelinci percobaan. Di sana. Di sana karena flute. Baru ada guru flute. Oh, gitu. Jadi kayak buka guru flute baru di tahunku masuk Mas. Oh, asik. Gitu kebetulan. Berarti terus kuliahnya juga ambil mayor flute? Iya, kebetulan kuliahnya ambil UNY juga ambil mayornya flute lagi. Ya. Gitu ya. Nah, yang sekarang lagi ngelanjutin S2. Oh, iya kebetulan. Gila, guys. Apa lah. Keren. Nah, flute ini menurut Mas Kris tuh dibandingkan pianis ya, ini sorry, iya, pemain flute itu sedikit. Ya nggak sih? Iya sih Mas. Dia, apalagi pemain flute yang dia bisa kontemporer, dia bisa main keroncong, klasik juga bisa, main pop juga bisa, jazz juga bisa. Nah ini yang di samping Mas Kris ini, so dia bisa semuanya guys, semuanya. Iya Mas, pasti. Terus ngulik belajar juga. Ngulik belajar juga. Nah keroncongnya juga sering main kan Yok? Iya. Seneng, favorit juga. Favorit banget. Suka keroncong. Jazz juga suka. Ya orang. Duh, gila sih. Nah, kalau orang-orang mau belajar flute, pengen belajar flute ini, range harga flute yang untuk belajar itu berapa sih, Yok? Oh gini Mas, semisal kalau baru pengen banget buat belajar, mungkin dengan budget 1 jutaan Mas, ada Mas, itu 1 jutaan ada namanya lead. Buka aja Tokped atau Bukalapak, Shopee mungkin Mas. Mungkin ada ya di situ. Ada Mas, kisaran 1 jutaan tuh budget segitu udah dapat flute baru. Nah kalau gitu, sorry aku potong. Kalau misalnya badis mau konsultasi misalnya, mau beli flute ke dirimu bisa ya berarti? Pengennya ini gitu. Bisa Mas, nanti diobrolin aja. Misal kalau buat jangka lama apa gitu? Brand apa yang cocok kalau buat
beda segini. Lah kalau buat anak-anak, flute itu kan cenderung panjang ya. Iya, Mas. Dia panjang. Nah kalau buat anak-anak yang tangannya nggak nyampe, Nah, kalau buat anak-anak mungkin usia SD gitu, Mas, itu harus cari head joint-nya nih, Mas. Ini kan flute terbagi tiga bagian. Jadi ada head joint, body joint sama foot joint. Oh. Lalu, nah kalau buat yang anak kecil karena kan tangannya masih belum sampai nih, Mas. Kalau di bawah nggak sampai. Jadi cari yang headnya curve atau melengkung gitu. Oh, melengkung gini. Ada itu. Oh, oke. Jadi dia agak lebih pendek ya? Ya, jadi kalau ininya agak bengkong gini, lalu penjarian buat si anak nyampe. Oh gitu. Karena buat anak kecil direkomendasi ke yang cari headnya yang curve. Oh, yang curve ya? Oh, keren. Gitu, Mas. Benar. Ya. Ini agak hujan, teman-teman. Ya, tapi kita tenang aja, suaranya pasti tetap akan masuk. Sedikit-sedikit anggap aja kayak backsound. Iya. Nah, terus yang dipelajari pertama apa, Yok? Selain dia, oke dia udah beli flute, kemudian yang pertama belajar tuh apa? Yang pertama dipelajari? Pertama belajar tuh minimal harus bunyi dulu, Mas. Nah, emang nggak bisa bunyi kalau niup? Ya, kadang kita baru awal banget mau niup, kadang belum bisa, harus nyari-nyari dulu. Yang Jadi, dicari apanya? Yang pertama itu stepnya kalau ini pengalamanku niup head joint-nya dulu. Oh, Mas, jadi bentuk mulut ya? Ya, head joint-nya dulu, lalu kita arahin bibirnya ke liplet. Ini namanya liplet, Mas. Oh. Bagian yang buat menempelkan bibir. Nah, itu di sini liplet. Nah, lalu mungkin ambasinnya harus relax gitu dan mungkin aku bisa langsung praktekin ya, Mas ya. Nah, coba yuk. Niupnya head joint seperti ini dulu, teman-teman. Ditempelin. Wih. Latihan napasnya gimana? Latihan nafas, ini kalau buat langkah pertama belajarnya, stepnya kayak gini dulu, Mas. Berenang? Oh, kalau buat olahraga bisa. Oh, bisa. Lari, berenang, cocok banget tuh. Oh, Buat berarti latihan nafasnya. Latihan napasnya ya? Berarti ini dia kayak relate dengan sport juga ya, kalau memang dia mau pernapasannya bagus gitu ya? Sepedaan juga boleh. Sepedaan juga boleh. Oh ya, keren. Berarti teman-teman kalau belajar flute ini untuk menjaga kebugaran selain kesehatan, teman-teman bisa diimbangi dengan olahraga. Jadi supaya badannya sehat, terus kesehatan. Kalau main flute kan asik ya, bawaannya main musik kan asik ya. Hiburannya itu juga dapat. Jadi kesehatan jasmani dan rohaninya dapat semua. Iya, benar. Wah, keren. Berarti itu yang pertama. Kemudian baru belajar baca kali ya. Ya, benar. Tapi dari sininya itu, Mas, kadang susah gampangnya flute tuh kayak gini. Jadi headnya udah bunyi nih. Niup head aja udah bunyi. Terkadang kalau disambungin itu belum karuan bunyi langsung, Mas. Oh, itu berarti harus adaptasi, nyari lagi trial and error gitu. Oh, itu dari power kali ya? Power anginnya apa gimana sih? Ya, mungkin penyesuaian ketika harus bibirnya harus gimana atau kalau soalnya niup headnya aja udah bunyi. Kadang harus adaptasi ke kalau udah disambungin semua. Oh, kalau udah disambungin semua. Disambungin semua, suaranya kayak gini. Dan latihannya lebih bagus long tone atau nada panjang dulu. Long tone, nada kayak barusan ini. Ya. Jadi buat latihan nggak getar kali ya. Latihan nafas biar intonasinya juga stabil. Oh, keren. Dan intonasi lah kalau nada panjang itu. Nah, kan ini termasuk alat musik yang jarang ya. Artinya orang pemain flute itu jarang. Nah, Mas Kris di sini pengen menambahkan minat teman-teman supaya lebih mengenal alat musik flute ini. Nah, flute ini tuh ada dua varian ya. Ya, yang satu pakai apa? Yang bolong. Oh ya, Mas.
Kalau buat pemula atau awal-awal belajar, lebih carinya yang close hole dulu mas. Yang close hole. Yang ini kebetulan yang aku bawa yang close hole. Oh, jadi pakai klep ya? Pakai pad semua. Cuman kalau yang open hole itu karena dia bolong-bolong kan mas. Jadi kalau buat beginner atau pemula, kalau langsung pakainya open hole mungkin agak adaptasinya lama. Karena yang harus nutup pakai jari, pergelangan jarinya mas. Kadang ketutup kadang kebuka dikit gitu ya. Susah gampangnya itu. Iya. Makanya kalau buat pemula disaranin lebih ke close hole dulu. Close ya mas. Apa bedanya dengan seruling? Kalau seruling mungkin itu yang dimaksud mas Kris recorder bukan? Bisa recorder kayak atau seruling yang buat dangdut. Bedanya misal gini, kalau dari recorder penyesuaian ke flute itu jarinya hampir sama juga mas, cuman dari produksi suaranya yang agak beda. Recorder kan lurus kayak gini kan? Iya. Kalau recorder kayaknya nggak perlu ambasir ya? Iya. Itu kita tiup nempel dikit aja udah bunyi. Nah kalau suling bambu mas, suling bambu kan dia bolong-bolong tuh. Iya. Nah, kalau suling bambu mungkin lebih cepat juga kita belajarnya. Soalnya di lipletnya tuh nggak ada yang kayak gini di suling bambu. Nggak ada dudukan buat bibirnya. Iya. Kalau suling bambu kan setiap ganti tangan nada ganti suling. Ganti suling. Ya, iya benar. Biasanya juga apa? Suling itu pentatonik. Pentatonik ya benar. Bayangkan pentatonik, lalu kalau flute ini kan semua tangan nada main. Nggak bisa. Registernya ya. Jadi kalau teman-teman bedanya gini ya antara seruling dan flute ini. Jadi flute ini tuh teman-teman mau main di misalnya di C, di D atau di G, di A itu dalam satu alat itu udah bisa. Tapi kalau yang memang yang suling bambu yang lebih ke yang looknya tradisional gitu, suling itu keysnya itu satu keys gitu, satu in. Misalnya kalau C, teman-teman mau main di G ya beli lagi sulingnya, suling in G. Mau misalnya mau ngabisin 12 nada gitu, teman-teman ya beli 12. Iya. Bener banget, Bang. Keren. Jadi syahdu banget hujan. Iya nih, kebetulan nih. Terus selama main flute ini ada nggak Yok? Misalnya kayak arah pemain flute ini sebenarnya bisa kemana aja sih? Ke orkes, ke keroncong, apa semua? Banget, Mas. Bisa banget mas. Kalau menurut pengalamanku, kalau belajar flute ini banyak dapat masuk ke genre musik. Macam-macam. Itu aja. Macam-macam mas. Maksudnya misal kita basic klasik dulu kan. Basic klasik dulu wajib ya. Klasik dulu. Ya. Wajib. Menurutku klasik membentuk skill ya. Banyak hard skill atau kemampuan dalam disiplin ilmunya. Bagus banget buat awalan belajar klasik. Oke, kita main apa ya, Yok? Main lagu lama aja gitu, coba main. Oke, ya. Oke. Ini tahu nggak, Yok? Nih. Kasih kode dikit dia udah tahu, teman-teman. Gas ya. Do sama dengan G.
Oke guys, jadi kita bakal main lagi sekali lagi sambil hujan-hujan teman-teman. Mas Kris nggak mau ngasih tahu judulnya, tapi kita langsung main aja biar coba nanti Yoki masuknya ke lagu apa. Kita main ke arah bossa nova aja. Improv ya. Asik, gila mainnya Yoki. Aduh. Jadi kalau yang namanya orang udah kawin ya sama alat musiknya itu sudah ya ibaratnya tidur aja sama instrumennya. Tiap hari latihan itu kayaknya udah jadi kayak satu organ gitu ya Yoki ya. Satu bagian kehidupan yang nggak bisa dipisah gitu. Keren. Oke, thank you banget Yok, udah kesempatan menyempatkan diri ke sini. Terima kasih sekali. Sama-sama. Penghargaan banget bisa ke sini. Dan buat teman-teman kalau misalnya mau join belajar flute bareng sama Mas Yoki ini, baik online ataupun offline, bisa di kolom deskripsi. Mau konsultasi tentang flute juga bisa. Teman-teman mau konsultasi seputar tentang edukasi, seputar tentang flute, teman-teman juga bisa. Silakan langsung hubungi nomor di kolom deskripsi di bagian musik badis. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis.